Bayangkan, kamu baru saja berusia 19 tahun. Dan kamu sedang meniti impian, menimba ilmu di universitas. Tapi suatu malam, kamu keluar. Dan tak pernah kembali. 20 hari kemudian, tubuhmu ditemukan. Dalam 2000 potongan. Disebar di berbagai penjuru kota. Tanpa wajah. Tanpa nama. Dan hingga hari ini, pembunuhmu belum pernah tertangkap. Halo kakak cantik dan kakak ganteng. Kembali lagi di channel Story Syntax. Channel yang akan menemani kakak semua dengan kisah-kisah misteri dan kabar duka dari tokoh-tokoh viral di dunia. Pengen juga bagikan kisah horor. Tapi setannya masih dalam proses pencarian dulu ya kak ya, hehehe. Aku sangat berterima kasih, kakakku semua sudah mau menonton video ini. Tapi aku nggak bisa terlalu senang, karena kisah yang aku bawakan hari ini sangat miris tapi juga menyedihkan. Inilah kisah nyata, tragis, dan belum terpecahkan dari gadis bernama Diao Aiking. Salah satu kasus paling mengerikan dalam sejarah Tiongkok. Sebuah kisah yang akan membuat kakak semua di rumah merenung dan merinding. Bagaimana kisahnya? Yuk, let's go! Tahun 1996, Tiongkok sedang berlari kencang menuju modernisasi. Di bawah bayang-bayang Deng Xiaoping, ekonomi pasar mulai menggantikan sistem sosialis murni. Kota-kota besar berubah menjadi ladang pembangunan pabrik, jalan tol, gedung pencakar langit. Namun di balik cahaya lampu-lampu kota yang baru menyala, ada sisi lain dari perubahan ini. Terutama bagi generasi muda, mahasiswa, dan perempuan. Salah satunya Diao Aiking ini, Kak. Di tahun 90-an, meskipun reformasi ekonomi berjalan cepat, reformasi sosial belum menyusul. Norma-norma konservatif masih mencengkeram kehidupan sehari-hari, terutama bagi perempuan muda. Perempuan yang terlalu mandiri, terlalu vokal, atau sekadar terlalu sering keluar malam, bisa dianggap mencoreng nama keluarga. Kampus pun menerapkan aturan ketat jam malam, pengawasan asrama, dan pembatasan pergaulan. Sistem kepolisian pada masa itu belum seefisien sekarang, Kak. Jadi, jangan dibandingkan dengan kondisi kita sekarang ya. Sangat jauh berbeda. Tidak ada CCTV, belum ada DNA profiling yang memadai. Bahkan pencatatan kependudukan pun masih manual di banyak tempat. Ketika kejahatan terjadi, penegakan hukum bergantung pada pengakuan saksi, laporan manual, dan upaya konvensional. Dalam lingkungan ini, kasus seperti milik Diao Aiking bisa jadi kabur dalam ketidakpastian. Tiongkok tahun 1996 adalah negara yang tengah berubah. Tapi di tengah perubahan itu, ada yang tertinggal. Seperti suara seorang mahasiswi muda yang hilang dalam diam dan hanya dikenal kembali karena akhir tragisnya. Diao Aiking adalah seorang gadis muda dari Suqian, Provinsi Jiangsu, yang diterima di Universitas Nanjing untuk jurusan ilmu politik. Ia adalah gadis sederhana, tertutup, dan tidak banyak bicara. Tidak ada catatan buruk, tidak punya musuh, tidak dikenal dekat dengan siapapun. Pada tanggal 10 Januari 1996, ia terlibat perdebatan kecil dengan pengurus asrama karena menggunakan pemanas air listrik ilegal di kamarnya. Ia dihukum dan keluar dari asrama malam itu. Karena mendapatkan hukuman itulah Kak. Sejak malam itu, Diao Aiking lenyap. Tidak pernah kembali. Selama 2 minggu berikutnya, keluarganya melapor ke polisi, melakukan pencarian, menempelkan poster-poster. Namun tak satu pun tanda kehidupan ditemukan. Hingga 19 hari kemudian, seorang warga menemukan sesuatu di pinggir sungai dekat Taman Xuanwu. Sebuah potongan tubuh manusia. Tanpa kepala, tanpa identitas. Polisi datang, dan selama beberapa hari ke depan, potongan-potongan lain mulai bermunculan di berbagai tempat di kota Nanjing. Di jalan, di semak, di tempat sampah. Sampai di sini masih aman ya, Kak? Kalau nonton sambil makan, mending selesaikan dulu makannya. Lalu kita kembali ke ceritanya. Hampir 2000 potongan ditemukan. Hati,
kulit kepala, jari, bahkan bola mata. Pemeriksaan forensik menunjukkan bahwa seluruh potongan dilakukan dengan sangat rapi, presisi, dan seakan-akan oleh seseorang yang menguasai anatomi tubuh manusia. Namun yang paling membuat bulu kuduk berdiri nih Kak ya, tubuh itu dipotong setelah kematian, bukan sebelum kematiannya. Kenapa bisa begitu kesimpulannya? Karena tidak adanya bekas jeratan, tidak ada tanda kekerasan seksual, tidak ada luka mematikan. Seolah-olah pembunuh menunggu korban meninggal, lalu memutilasi dengan sangat sistematis. Setelah proses panjang, dari sidik jari dan tes DNA, akhirnya korban diidentifikasi. Ini adalah Diao Aiking. Polisi lantas menelusuri jejak terakhirnya. Tapi tidak ada saksi yang melihat kemana dia pergi setelah keluar dari asrama. CCTV? Masih langka di Tiongkok tahun 90-an. Bukti? Hampir tidak ada. Teori demi teori bermunculan. Dan sekarang kita masuk ke teorinya satu persatu. Let's go! Teori yang pertama ini muncul karena kemungkinan besar pelaku adalah seseorang yang dikenal oleh Diao Aiking, mungkin teman kampus atau orang dari lingkaran sosialnya. Ini berdasarkan asumsi bahwa korban kemungkinan besar akan lebih mudah diajak atau dijebak oleh orang yang dikenalnya. Dugaan kuat penganut teori yang pertama ini adalah motif dan akses lebih masuk akal. Orang dekat punya akses ke rutinitas korban dan kemungkinan tahu kapan dia sendirian. Dan kesesuaian dengan lokasi tubuh ditemukan. Bagian-bagian tubuh ditemukan tersebar, tapi masih dalam kota ini bisa dilakukan oleh seseorang yang mengenal daerah sekitar. Tapi kelemahan dari teori ini adalah tidak ada saksi atau bukti kuat. Penyidikan tak menemukan cukup bukti fisik yang mengarah ke orang tertentu dari kampus. Asumsi ini juga tanpa dasar yang kuat, Kak. Karena tidak ada catatan konflik personal atau masalah hubungan yang mengarah ke pembunuhan. Isi teori yang kedua ini adalah pelaku itu seseorang yang memiliki posisi otoritas di kampus, seperti staf pengajar atau petugas asrama. Teori ini juga disokong oleh rumor bahwa penyelidikan lambat karena ada unsur yang ditutupi. Penganut teori ini percaya tentang adanya alasan penghilangan bukti. Jika pelaku berkuasa, bisa saja ada tekanan untuk menutup-nutupi. Dan adanya kontrol terhadap korban. Otoritas kampus bisa mengatur waktu dan tempat interaksi tanpa menimbulkan kecurigaan. Tapi jangan happy dulu, Kak. Soalnya teori kedua ini juga punya kelemahan, yaitu sifatnya spekulatif dan tanpa dasar hukum. Tak ada bukti nyata atau saksi yang mendukung. Dan juga bias konspiratif. Kecenderungan masyarakat tidak percaya pada institusi bisa memperkuat teori ini tanpa data yang cukup. Isi teori ketiga ini adalah Diao Aiking dibunuh dan dimutilasi oleh seseorang dengan gangguan kejiwaan berat atau psikopat. Ciri mutilasi dan presisi pada tubuh korban memberi kesan pelaku berpengalaman dalam memotong tubuh manusia. Jika dilihat kembali kesesuaian dengan cara mutilasi, dikatakan bahwa tubuh dipotong dengan teknik sangat rapi, hampir seperti profesional, tukang daging, tenaga medis, atau patolog. Hal ini bisa menjelaskan kekejaman kasus. Pembunuhan brutal tanpa motif pribadi jelas bisa jadi indikasi gangguan mental. Tapi ya Kak ya, teori ini kembali menemukan jalan buntu karena tidak ditemukan jejak atau pola lanjutan. Biasanya psikopat atau serial killer akan melakukan tindakan berulang, tapi tidak ada kasus serupa setelah itu. Ini sekedar spekulasi ekstrem. Tanpa profil pelaku, asumsi ini hanya berdasarkan cara tubuh dimutilasi, tanpa bukti siapa yang melakukannya. Masuk ke isi teori keempat ini. Ada dugaan bahwa Diao Aiking dibunuh sebagai bagian dari ritual sesat atau praktik keagamaan gelap. Ini dipicu oleh cara mutilasi tubuh dan penyebaran potongan tubuh di beberapa tempat. Banyak yang percaya teori ini menjawab motif irasional. Jika pembunuhan bukan karena dendam atau uang, motif bisa bersifat mistis. Jika dilihat
kembali sangat cocok dengan penyebaran potongan tubuh. Teori ini mencoba menjelaskan tindakan yang tampaknya tidak logis secara umum. Tapi teori terakhir ini sama hasilnya dengan teori-teori sebelumnya. Buntu lagi loh, Kak. Karena dianggap teori ini yang paling lemah secara bukti. Tidak ada satupun bukti ritual atau simbol religius di TKP. Dan cenderung sensasional aja dan mengaburkan penyelidikan. Bisa menyesatkan publik dan memicu kepanikan tanpa dasar. Tapi semua teori berakhir tanpa jawaban. Kasus ini dibekukan. Pelaku tak ditemukan. Kalau kakakku semua punya teori sendiri, selain dari 4 teori yang sudah kuceritakan, silahkan berbagi teorinya di kolom komentar ya. Kakakku, lanjut. Tahun demi tahun berlalu. Internet berkembang. Kisah ini mulai ramai dibicarakan kembali di forum-forum seperti Tianya dan Weibo. Tianya dan Weibo ini adalah sosmed yang sangat banyak digunakan di Tiongkok sana ya, Kak. Sama halnya WhatsApp, TikTok, atau Instagram yang banyak digunakan di Indonesia. Mereka, banyak yang mengaitkan kasus ini dengan pembunuhan lain yang mirip, namun tidak ada benang merah yang benar-benar bisa dibuktikan. Namun, pada tahun 2021, muncul harapan ketika pihak kepolisian menyatakan bahwa DNA pelaku sudah berhasil didapat. Tapi, hingga hari ini, tidak ada penangkapan. Lebih dari 25 tahun telah berlalu. Namun keadilan untuk Diao Aiking masih tertunda. Ia hanya ingin belajar, meraih masa depan, dan membanggakan orang tuanya. Tapi dunia ini terlalu kejam untuk gadis selembut dia. Jika kamu di rumah, percaya bahwa kisah seperti ini layak dikenang. Bantu kami menyuarakan keadilan yang tertunda. Yuk kita sama-sama berdoa agar kasus ini terus muncul di publik, agar dunia tidak pernah lupa jika ada seorang mahasiswi bernama Diao Aiking pernah lahir dan meramaikan dunia dengan kisah tragis yang dialaminya. Sekian dulu kisah kali ini. Like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Dukungan kakak semua sangat berarti untuk channel ini. Sekalipun ini karakter Ai. Tapi nggak gratis buatnya. Bikin dompet penciptaku bokek. Hahaha. Jangan lupa untuk tinggalkan komentar. Menurutmu siapa pelakunya? Dan apa motivasinya? Kami akan baca semua teorimu. See you, Kaks.